Saya Wayan Arsejaya, saya Ketua KPU Kota Denpasar. Terkait dengan pelaksanaan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar tahun 2020, kami di H-16 ini kami sudah masuk pada tahap persiapan akhir. Yang pertama untuk proses pembentukan penyelenggara di tingkatan TPS, dalam hal ini KPPS dan petugas ketertiban. Kami sudah menyelesaikan proses untuk pendaftaran untuk memenuhi jumlah penyelenggara KPPS untuk di 1.202 TPS di seluruh Kota Denpasar, seluruhnya 10.818 sudah kami lakukan. Sekarang pada fase untuk memastikan mereka bebas COVID dengan proses rapid test. Jadi sampai dengan hari ini sudah 99% melakukan proses rapid test dan kemudian sudah masuk pada agenda untuk melakukan proses persiapan untuk bimbingan teknis bagi mereka. Dan terkait dengan teknis juga, bahwasanya kami KPU Kota Denpasar juga bersiap untuk melaksanakan bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkatan kecamatan, desa dan kelurahan. Nah, kemudian tahapan lainnya yang juga sedang berjalan pada saat ini adalah masa kampanye. Masa kampanye akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 5 Desember nanti. Untuk kegiatan kampanye, KPU Kota Denpasar memfasilitasi pemasangan iklan kampanye di media elektronik, dalam hal ini media elektronik TV dan radio. Nah, jadi dalam rangka untuk kita mensosialisasikan kepada masyarakat, memperkenalkan pasangan calon agar nantinya masyarakat bisa mendapatkan referensi, bisa mengetahui calon untuk bisa menentukan hak pilih dan nanti digunakan pada 9 Desember 2020 bersama-sama kita ke TPS. Kemudian yang ketiga terkait dengan persiapan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Denpasar. Untuk logistik, saat ini kami sudah menerima logistik surat suara, termasuk di dalamnya adalah logistik lainnya yang akan digunakan di TPS. Secara jenis ada dua jenis logistik yang kami terima, yaitu yang pertama logistik untuk pemungutan dan penghitungan suara TPS dan logistik untuk alat perlindungan diri. Jadi sebagaimana kita ketahui, Pilkada 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi. Jadi ada tambahan alat perlindungan diri untuk protokol kesehatan untuk memastikan proses pemungutan dan pemilihan suara nanti di TPS dapat berlangsung dengan aman dan sehat, dengan didukung dengan penyediaan alat perlindungan diri untuk protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, kemudian sarung tangan plastik untuk pemilih. Jadi setiap pemilih akan kita berikan sarung tangan plastik untuk menghindari kontak langsung kulit dengan barang-barang atau benda-benda di TPS. Kemudian juga perlengkapan perlindungan diri bagi penyelenggara KPPS berupa face shield, masker, sarung tangan, hand sanitizer, nah termasuk juga disinfektan dan alat semprotnya untuk memastikan TPS bisa steril dan bebas COVID. Ini menghimbau agar masyarakat tidak perlu khawatir dan takut untuk datang ke TPS nanti 9 Desember 2020. Karena apa? Karena kami penyelenggara pemilihan sudah menyiapkan piranti perangkat untuk pengaman protokol kesehatan. Selain bahwasanya sudah disiapkan protokol kesehatan di TPS, kami juga menghimbau agar kita semua termasuk pemilih untuk bisa mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, datang ke TPS menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan disiplin melakukan proses cuci tangan. Di TPS nanti ketika memasuki TPS akan dilakukan pengukuran suhu tubuh oleh petugas kami. Jadi dipastikan bahwa yang suhu tubuhnya di bawah 37,3 derajat itu bisa masuk secara normal menggunakan hak pilihnya. Tetapi ketika suhu tubuh di atas itu atau sama dengan itu, akan dilakukan pelayanan di bilik khusus di TPS. Ya, jadi untuk pelaksanaan pilwali di tengah pandemi ini dengan sangat kami himbau pertama masyarakat agar bisa datang ke TPS ya menggunakan hak pilih, karena ini merupakan hak politik sebagai bagian daripada partisipasi kita menentukan pemimpin Kota Denpasar untuk periode mendatang. Kemudian kami menghimbau juga bahwasanya proses pemilihan atau pilwali Kota Denpasar 2020 ini agar bersama-sama kita mewujudkan pemilihan yang aman dan tetap sehat serta demokratis.